ilmu yang cukup dan berdasarkan wahyu Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah atau para sahabat ridwanullahi alaihim, karena memang mereka yang hidup di masa Nabi SAW, mereka yang melihat wahyu turun, maka mereka yang lebih faham. Karena semua sekarang kelompok-kelompok Islam menisbatkan diri, saya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, semua begitu, tapi tidak diikuti dengan sesuai dengan pemahaman para sahabat, sehingga mereka menafsirkan semua mereka sendiri, padahal para sahabat sudah menyampaikan dan turun-temurun menyampaikan tentang ilmu agama itu sendiri. Masalah dakwah juga adalah profesi para nabi-nabi dan rasul. Ini mulia sekali. Setiap muslim dianjurkan untuk menjadi dai. Semua anda ini laki-laki perempuan dianjurkan jadi dai, karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Anda sudah tahu tentang keutamaan solat, satu hadis sampaikan. Ketahui tentang keutamaan puasa, sampaikan. Kita disuruh semua jadi dai. Dalam Islam tidak boleh teman-teman sekalian kita ini selamat sendirian, nggak boleh. Nggak boleh antum sendiri semua selamat. Sudahlah, saya nggak usah campur, orang itu nggak sholat terserah, nggak bisa. Harus antum luruskan dia, nasihatin dia. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, pernah Allah mengutus Jibril alaihissalam untuk menghukum satu negeri. Harus hancur negeri itu. Lalu Jibril menemukan di wilayah itu ada satu orang saleh. Jibril kembali lalu mengatakan, ya Allah, ada hambamu fulan, orang saleh. Apa kata Allah SWT? Mulailah siksaanmu pada orang itu, orang saleh itu. Kenapa? Karena dia tidak pernah menyuruh pada kebaikan, tidak pernah melarang dari kemungkaran, tidak pernah berdakwah orang ini. Dia mau selamat sendiri, tetangganya nggak sholat, si fulan keluarganya nggak puasa, biarin aja, nggak bisa. Harus amar ma'ruf nahi mungkar, dan ini butuh ilmu dan dakwah. Kita mendakwahkan itu, ya. Tetapi keringanan yang Allah berikan teman-teman, amar ma'ruf nahi mungkar yang wajib yang pertama. Kalau antum sudah pernah sampaikan sekali aja, saudaraku sholat ya, karena itu wajib, sekali aja sudah cukup, nggak apa-apa. Kewajiban sudah gugur. Yang kedua, yang ketiga, yang ke-100 sunnah. Tapi jangan sama sekali nggak pernah berdakwah. Harus sampaikan, gitu kan? Karena ini adalah bagian daripada ibadah yang harus dilakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Fussilat, surah nomor 41, di mana Allah SWT sebutkan di ayat 33-nya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang memiliki perkataan yang lebih baik daripada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, kemudian dia sibuk beramal saleh dan dia mengatakan engkau adalah seorang muslim. Dan kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Muslim, pada saat beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib mengepung, menyerang benteng di Khaybar. Ada 9 benteng Khaybar yang Nabi serang. Benteng pertama namanya benteng itu 43 Nabi kepung, nggak pernah berhasil. Ya, belum berhasil. Maka Nabi SAW mengatakan di malam harinya, besok saya akan kasih bendera dan orang ini akan memenangkan peperangan. Dia mencintai Allah dan Rasul, Allah dan Rasul juga mencintai dia. Maka besoknya kata Nabi SAW, mana Ali bin Abi Thalib? Ali waktu itu matanya lagi sakit. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah matanya lagi sakit. Kata Nabi SAW, panggil dia. Dipanggil, kemudian Nabi ludahin matanya. Ini ludah Nabi ya. Jadi bukan ludah semua orang gitu ya. Jadi Nabi SAW meludahin, ini sebagai mukjizat, sembuh matanya. Lalu Nabi SAW bilang kepada Ali, ini nasihatnya. Kata Ali, umfudh ya, ala rislik, jalanlah kamu perlahan-lahan bawa pasukan menuju ke benteng musuh, hatta tanzila bisahatihim, sampai kau berada di lokasi mereka. Thumma du'u minal Islam, panggil mereka untuk masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi, dan sampaikan apa yang Allah wajibkan kepada mereka dalam Islam itu. Wallahi la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humurun ni'am. Ketahuilah, kalau ada orang yang menjadi penyebab dia mendapatkan hidayah karenamu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Kemudian juga kata Nabi SAW keutamaan dakwah dalam hadis riwayat Muslim, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a.
Siapa yang memanggil pada kebenaran, kebaikan, dia dakwakan, ya, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Jadi kita punya keutamaan, punya kewajiban untuk mendakwakan, dan kalau kita mendakwakan maka semenjak orang itu ikutin kita akan dapat pahalanya. Jadi ini bagian daripada dakwah. Ya, jadi jihad punya perintah yang sangat besar dan keutamaan besar, dakwah pun sama. Dan agar dakwah itu bisa berjalan teman-teman sekalian, kita harus ikhlas juga, sama tadi ya, karena Allah SWT tidak ada niatnya hanya untuk dipuji misalnya, ya hanya untuk popularitas dan yang sejenisnya. Karena hadis tadi sudah kita sebutkan, innallaha la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi, Allah tidak akan terima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Yang kedua, ilmu yang cukup dan berdasarkan wahyu Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah atau para sahabat ridwanullahi alaihim, karena memang mereka yang hidup di masa Nabi SAW, mereka yang melihat wahyu turun, maka mereka yang lebih faham. Karena semua sekarang kelompok-kelompok Islam menisbatkan diri, saya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, semua begitu, tapi tidak diikuti dengan sesuai dengan pemahaman para sahabat, sehingga mereka menafsirkan semua mereka sendiri, padahal para sahabat sudah menyampaikan dan turun-temurun menyampaikan tentang ilmu agama itu sendiri. Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, berdakwah pada jalan Allah adalah kedudukan yang mulia, tertinggi dan utama, dan ini tidak didapatkan kecuali dengan ilmu yang cukup dan juga benar. Maka kesempurnaan dakwah dengan kesempurnaan ilmu. Jadi kita harus memiliki keikhlasan dan juga memiliki ilmu yang cukup, dan harus kita mengikuti para sahabat Nabi.